Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masuk hari ketiga di dalam 40 hari Build Up Our Faith. Kita mau belajar hari ini tentang hidup oleh iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dengan iman kita menerima semua yang kita harapkan. Dengan iman kita memperoleh semua janji Tuhan yang belum terlihat dalam kehidupan kita. Kita percaya oleh iman kita mengaktifkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, iman sangat penting. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Tetapi barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Bapak Ibu Saudara, selama 40 hari ini kita mau berpaling kepada Tuhan, kita mau mendekat kepada Tuhan, kita mau bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan sudah menyediakan reward, Tuhan sudah menyediakan upah buat setiap kita yang bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam 2 hari yang lalu kita sudah belajar untuk membangun iman kita, kita harus memilih apa yang kita dengarkan. Apa yang kita dengarkan dapat membawa kita hidup berkemenangan atau kita hidup di dalam kekalahan. Bapak Ibu Saudara, sebab iman timbul oleh pendengaran oleh firman Kristus. Hari ini kita mau membahas bagaimana kita memperkuat iman kita. Kita mau hidup oleh iman. Kita akan melihat dari akronim iman. Ada 4 kata, IMAN. Ada 4 langkah untuk kita membangun iman kita agar kita dapat hidup oleh iman. Yang pertama, I. Kita perlu ingat untuk memperkatakan, merenungkan, dan melakukan. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bapak Ibu Saudara, perkataan kita mendahului kenyataan yang akan kita alami. Kita akan menerima apa yang kita katakan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kau alami, apa yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini adalah hasil dari perkataanmu. Kalau perkataanmu negatif, maka engkau akan menerima hasil yang negatif. Kalau perkataanmu sesuai dengan firman Tuhan, engkau akan melihat janji firman itu digenapi dalam kehidupanmu. Tuhan mau di dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Kita perlu berpegang teguh untuk memperkatakan sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu betul berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Sebab perkataan Bapak Ibu Saudara berkuasa mendatangkan kehidupan atau kematian dalam hidup Bapak Ibu Saudara. 12 orang pengintai, kita belajar 10 orang pengintai mereka memperkatakan hal yang negatif. Dikatakan di dalam Alkitab mereka memperkatakan kabar busuk. Mereka berkata di negeri itu ada orang-orang raksasa, mereka memakan penduduknya, dan kami melihat diri kami seperti belalang. Dan apa yang terjadi? Mereka menerima apa yang mereka katakan. 10 orang pengintai itu tidak masuk dalam tanah perjanjian. Bahkan orang-orang Israel yang usia 20 tahun ke atas, yang percaya perkataan 10 orang pengintai, tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Kecuali hanya Yosua dan Kaleb. Mereka percaya sepenuhnya bahwa mereka bisa masuk dalam tanah perjanjian. Di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Inilah waktunya kita stop. Ini kita berkata tidak terhadap hal-hal yang negatif, dan kita mulai memperkatakan janji Tuhan, sebab kita pasti akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya ingat untuk memperkatakan, kita perlu ingat untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita belajar prinsip
renungkan siang dan malam. Barang siapa yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan mau kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi Tuhan mau kita menjadi pelaku dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang mendengar tapi tidak melakukan, ia sedang menipu dirinya sendiri. Ia seperti orang yang bercermin, baru saja ia memandang wajahnya, ketika ia pergi ia lupa bagaimana rupanya. Tetapi Yakobus 1 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi bersungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, orang yang melakukan firman Tuhan pasti berhasil. Orang yang melakukan firman Tuhan pasti beruntung. Orang yang melakukan firman Tuhan, dia pasti berbahagia. Itulah janji Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, saya ingat satu peristiwa, satu kali ketika saya sedang bersatu teduh, Bapak Ibu Saudara. Ketika istri saya menyalakan AC di ruang tamu, AC-nya berbunyi nging. Ketika saya rekam bunyinya, saya kirim ke tukang AC yang biasa servis AC saya. Dia berkata, Pak Hendy, ada satu spare part yang harus diganti karena spare partnya rusak, makanya menyebabkan bunyi. Dan waktu itu saya sedang merenungkan Yesus berkata-kata kepada pohon ara, tidak seorang pun makan buahmu. Dan ketika Yesus berkata-kata, besok keesokan harinya dikatakan pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya. Dan Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan, ini waktunya kau perkatakan firman Tuhan kepada AC itu. Dan saya tunjuk AC saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, AC normal. Bapak Ibu Saudara, bunyinya makin kenceng, mengintimidasi saya. Tapi saya tidak mau terintimidasi, saya matikan AC saya. Dan tidak sampai keesokan harinya, malam harinya ketika istri saya menyalakan AC, AC-nya normal. Sampai hari ini tidak ada satu spare part AC-nya yang diganti, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan mau kita ingat untuk memperkatakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukannya, maka kita melihat mujizat terjadi. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mempercayai kebenaran firman melebihi fakta dan situasi yang ada. Saya belajar situasi dan faktanya waktu saya perkatakan belum berubah, tapi saya percaya firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keesokan harinya, sama seperti perkataan Yesus terjadi kepada pohon ara. Perkataan yang saya ucapkan kepada AC itu terjadi, normal kembali. Nah, kita melihat juga di dalam Roma pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ayat 18 tentang Abraham dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mempercayai kebenaran, bukan fakta, bukan situasi, bukan apa yang sedang kita rasakan. Percaya kepada kebenaran. Inilah dasar iman kita. Inilah bukti. Firman Tuhan adalah dasar. Firman Tuhan adalah bukti. Dan melalui firman, ketika kita percaya, kita perkatakan, kita lakukan, maka akan terjadi seperti firman Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita perlu abaikan situasi, abaikan perasaan kita, abaikan pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pikiran negatif muncul ketika saya berkata kepada AC, kayaknya gak terjadi. Tapi firman Tuhan berkata, sama seperti Yesus, perlu waktu, Bapak Ibu Saudara, kita melihat kuasa firman itu terjadi. Sama seperti kemarin kita belajar tentang perempuan pendarahan. Situasinya ketika dia berkata, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Kondisinya belum berubah, keadaannya makin memburuk. Dia sudah kehabisan uang. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia bertindak dengan iman. Dan dikatakan dia sembuh seketika itu juga. Dan ia merasa
bahwa badannya sudah sehat. Bapak Ibu Saudara, jangan menempatkan perasaan lebih dulu di atas firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ya, di atas situasi, di atas perasaan, di atas fakta-fakta yang ada. Sebab fakta, situasi, perasaan bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak bisa berubah. Firman Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan, perkataan Tuhan mendahului kenyataan dan manifestasi yang akan terjadi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita perlu nyatakan ucapan syukur seakan-akan kita sudah menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21, iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan juga rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu Saudara, imannya tidak menjadi lemah, dan dikatakan terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kebimbangan, ketidakpercayaan itu mencuri berkat Tuhan, membuat janji Tuhan tidak bisa digenapi dalam hidup kita. Tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang dan dia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Abraham bersyukur kepada Tuhan. Segala sesuatu pasti terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ayat 21 firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang keempat itu, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa, Bapak Ibu Saudara, untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Sebab hidup kami ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Tuhan mau kita percaya. Orang yang percaya akan melihat janji Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan sebuah kesaksian beberapa tahun yang lalu. Ada seorang ibu, satu kali anaknya yang berumur 1 tahun 3 bulan tiba-tiba wajahnya merah dan bengkak-bengkak. Bapak Ibu Saudara, dia tidak tahu apa yang menyebabkan anaknya sakit. Ketika dia membawa ke dokter, dokter melihat di dalam usus anak itu tidak ada bakteri yang baik. Dan dokter berkata harus diteliti fesesnya selama 10 hari. Dan selama 10 hari itu Bapak Ibu Saudara, selama masa penantian itu dokter memberikan salep buat diolesi di muka anak itu. Tetapi ibu anak itu ketika dia merenungkan firman Tuhan, dia percaya perkataan Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan ia sendiri yang sudah memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang sudah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ibu ini mempercayai firman Tuhan melebihi perkataan dokter. Jadi selama 10 hari dia tidak oleskan salep itu, tetapi dia malah perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus anakku telah sembuh. Di telinga anak itu, dan anak ini memperkatakan amin. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah 10 hari wajah anak ini kembali normal. Anak ini menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya tahun ini kita akan melihat janji mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita ingat untuk kita terus memperkatakan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, untuk kita mempercayai kebenaran firman melebihi fakta dan situasi yang ada. Abaikan situasi, abaikan perasaan, abaikan pikiran-pikiran negatif yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mulailah nyatakan ucapan syukur karena kita telah menerima semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap setia untuk kita lakukan secara konsisten dan selama 40 hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati.